Ya, kita lanjutkan. Jadi seperti untuk pengagungan itu tidak sedang mencapai ketika seseorang kita melihat biasanya ibu-ibu ya, umroh ketika sampai di depan Ka'bah menangis. Ada suatu hal yang agung di hadapannya. Dia belum pernah melihat. Dia sangat rindu dan sekarang dia di depan Ka'bah itu sehingga merinding. Melihatnya itu dengan keagungan. Nah, itulah keagungan. Ketika sekedar ucapan, ada jiwa yang ikut dalam pengagungan itu. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Sangat besar pengaruhnya dalam apa? Dalam keimanan yang dimiliki seseorang. Ya. Jika buat orang itu menangis dan betul-betul memandang Allah itu sesuatu yang maha agung dan dia sangat kecil, sangat hina. Ini efek daripada keagungan tersebut. Bila antum zikir kepada Allah dengan pengagungan wal jama' dan keindahan wal jalal, keagungan wal kamal dan segala macam kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu yuhibbus sana, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian. Kenapa? Li'annahu ahlus sana, karena memang Allah itu adalah yang berhak mendapatkan pujian. Walhamd. Allah memang berhak mendapatkan pujian. Kama qala Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya Ghafar, ighfir lana. Ya Rahim, irhamna fa anta arhamur rahimin. Ya Ar-Razzaq, dzul quwwatil matin, urzuqna. Memakai nama-nama Allah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan. Waqala ta'ala dalam surat Al-Isra di akhir-akhir, qul Allah aw Rahman. Qul, katakan, ud'u Allah, berdoalah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Yang bagaimanapun kamu minta, maka Allah itu punya nama-nama yang baik. Mintalah dengan nama-nama itu. Ya. Wa kana min du'ai nabiyyina al-karim sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu berlindung biridhaka dengan ridhamu, min sakhatik dari kemurkaan. Berlindung dengan ridha Allah dari kemurkaan Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan kemaafan dari Allah dari apa? Dari sanksi, dari siksa. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari Engkau ya Allah. La uhsi sana 'alaika, aku tidak menghitung pujian padamu. Tidak menghitung pujian kepada Allah. Kama asnaita al nafsi, sebagaimana anta la uhsi sana 'alaika, aku tidak menghitung pujian padamu, anta kama asnaita al nafsi, engkau sebagaimana yang engkau puji dirimu atas dirimu. Artinya apa yang kita ucapkan untuk memuji Allah sebanyak apapun, akhirnya kita hanya bisa pasrah. Kenapa? Karena tak sempurna. Sesuatu yang datang dari makhluk yang tidak sempurna, keluarnya pun juga tidak sempurna. Sehingga kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui ya, tentang pujian yang lebih banyak lagi tentang diri. Sehingga anta kama asnaita, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu atas dirimu sendiri. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih faham. Ya. Dan kita hanya sedikit saja yang kita ketahui.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang ahsaha, menghitungnya, dia masuk surga. Artinya bukan sekedar kita hafal, tapi setiap kita bergerak, setiap kita memandang, semua terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun kapanpun orang ini selalu teringat dan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluhu al-wahid, kemudian perkataan musannif rahimahullah taala, al-wahid. Al-wahid, wahidun, satu, ya. Wahid, satu. Ay al-mutafarrid bil wahdaniyah bi asma'ihi, yang menyendiri, ya, yang sendiri dengan keesaannya dalam segala, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, ya, dalam rububiyahnya, rububiyah, yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rizki. Yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Yang mengatur alam semesta biar bumi tetap berputar, orang tetap aman di atasnya, bulan bintang di posisinya, ya, diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diatur, masing-masing diberi kekuasaan, bagaimana? Air laut tidak mau di sana, maunya jalan-jalan, habis manusia. Gunung-gunung tidak mau di sana, maunya jalan-jalan, habis manusia. Maka kemudian Allah mengatur semuanya pada peredarannya, pada garis orbitnya bintang-bintang itu, supaya manusia hidup dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendiri dalam rububiyah, beri rezeki, semua diberi rezeki. Orang Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Amerika, Israel, yang tiap hari bumi orang Muslim dikasih rezeki. Tetapi kalau orang Muslim dikasih rezeki, kemudian digunakan dalam kebaikan, itu akan tersimpan menjadi pahala. Tapi orang kafir, ketika dia keluarkan, karena dikeluarkannya kebanyakan untuk mencegah orang Muslim ini menang, mencegah orang Muslim berbuat kebaikan. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah, dia sudunaan sabilillah, untuk mereka tutup jalan Allah. Mau ke masjid aja di pagar tinggi, sehingga anak harus naik pakai tangga, kemudian turun. Serah. Maka harta yang mereka keluarkan itu akan kembali kepada mereka dengan bentuk kerugian, sangat kerugian. Dalam surat Al-Anfal bisa dilihat, Al-Anfal atau jadi kerugian di akhirat tentu. Yasud orang sendiri, karena mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dalam apa? Uluhiyah. Uluhiyah, al-ma'luh, alihaya lahu ma'luh. Ma'luh itu objek yang dikenai pekerjaan. Ma'luh yang diilahkan, sama dengan ma'bud yang diibadahi. Jadi la ilaha, tidak ada ilah, ya, yang berhak diibadahi illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyendiri dalam hal ini, hanya Allah yang diibadahi. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ini yang menjadikan, ya, ada orang Kristen masuk Islam, ya, satu, tidak tiga. Walihada qala ulama, oleh karena itu berkata para ulama, inna tauhid munqasamun ila salasati aqsam. Ya, mereka berkata tauhid ini terbagi menjadi tiga macam. Tauhidun fil uluhiyah, tauhid pengesaan Allah dalam masalah ibadah. Artinya ibadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain.
Wa tauhidun fi rububiyah, tauhid dalam masalah rububiyah. Ini mengakui semua, orang kafir pun mengakui. Orang kafir Quraisy mengakui Allah yang memberikan rezeki, menurunkan hujan dan sebagainya. Tapi uluhiyah untuk beribadah mereka tidak mau. Tidak mau. Dan kita pribadi, kita sendiri ini, ya ibadah hanya kepada Allah, dan kita juga mengakui tentang bagaimana Allah mencipta, mengatur, memberi rezeki dan sebagainya. Dan yang ketiga, tauhidun fil asma'i wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wala yakunul insan mu'minan wala muwahhidan ma lam yuwahhidullah subhanahu wa ta'ala bihadzil anwa' as-salasah kullah. Tidaklah seorang insan manusia menjadi seorang mukmin ataupun muwahhid yang mengesahkan Allah, melainkan dia harus memiliki tiga ini: mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, dalam masalah penciptaan, memberi rezeki dan sebagainya, dan juga dalam masalah asma Allah dan sifat-sifatnya. Beberapa orang menyimpang dalam akidah berkaitan dengan asma wa sifat ini. Kemudian itu adalah sifat Allah al-wahid, wahidu, dan sebagainya. Yang kedua as-samad, as-samad. Hadzal ism min asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-husna. Ini adalah nama dari nama-nama Allah yang baik. Allati tatadamman sifat adidah, yang di dalam kata as-samad terkandung sifat-sifat yang tidak sedikit. Dalam kata as-samad itu terkandung sifat-sifat yang tidak sedikit. Apa saja di antaranya? Fa innahu tadullu ala kamalillahi subhanahu wa ta'ala wa 'azamatihi. Satu nama terkandung beberapa sifat, yaitu menunjukkan sempurnanya, maha sempurnanya Allah dan begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghinahu an khalqi. Ghinahu an khalqi artinya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kita lihat hadis nanti di Arba'in nomor 24 tadi. Andaikan semua manusia min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir, berkumpul di satu daratan, semuanya meminta sakpol-pole, maka Allah akan kasih satu orang sesuai dengan